aku pakai narkoba kayaknya nggak ada yang nangkep aku. Ini jangan merasa aman dulu nih ya, karena kita sebetulnya melakukan pemetaan di situ. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di YouTube channel saya sudah ada tamu istimewa dari BNNP DIY. Ada Bu Herlina Rahmawati. Selamat datang Ibu di channel YouTube saya. Terima kasih Pak Isnanda. Apa kabar Ibu? Masih semangat goes ya? Alhamdulillah sehat. Pak Isnanda bagaimana kabarnya? Baik Bu, Alhamdulillah. Jadi kami merekam ini posisinya sedang tanggal merah, jadi kita hari libur tetapi tetap produktif ya Bu ya. Kita dalam 15 menit ke depan kita akan ngobrol tentang apa sih itu narkoba, narkotika, dan seterusnya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan tamu saya ini, Bu Herlina Rahmawati adalah penyuluh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu. Nah, mungkin kita bisa langsung Bu untuk masuk ke tema inti. Sebenarnya narkoba itu apa sih Bu? Baik, terima kasih Pak Isnanda dan juga teman-teman. Wah, ini sangat matching banget ya. Kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, 1 hari yang lalu ya Pak ya. Dan hari ini kita ngobrol nih sama Pak Isnanda, dosen di salah satu kampus ternama di Yogyakarta yang punya sekian banyak mahasiswa, dan kali ini kita ngobrolin soal narkoba ya. Narkoba ini sebetulnya kalau hari-hari ini kita kenal banget sama namanya COVID, sama-sama bahayanya. Kenapa ya? Karena COVID itu kita nggak tahu ya siapa yang membawa virusnya, kemudian kita baru ngeh kalau yang kena COVID itu adalah tetangga kita atau mungkin keluarga kita, di lingkungan kita. Nah, seperti itu pula sebetulnya narkoba. Kita nggak ngeh, kita nggak terlalu ambil pusing, kita cuek-cuek aja, ngapain sih ngomongin narkoba gitu kan? Kalau kita nggak ngerasa terancam gitu. Kita nggak ngerasa itu hal yang penting dan bahaya buat kita. Karena toh itu bukan keluarga kita, toh itu bukan bagian dari lingkungan kita. Nah, karena kita nggak tahu siapa sih sebetulnya yang sudah menyalahgunakan narkoba dan peredaran narkobanya seperti apa. Nah, kita sering mengabaikan hal-hal seperti itu. Nah, nanti kalau sudah parah, sudah ternyata di lingkungan kita udah ada yang menyalahgunakan narkoba, ada yang mengedarkan narkoba, kita baru kelabaan, baru kita kemudian was-was seperti yang terjadi dengan COVID ini ya. Kita baru merasa was-was kalau yang kena COVID itu ada di sekitar kita gitu. Wah, nanti gimana kalau anak aku kena ya? Wah, gimana kalau aku bisa kena ya? Nah, seperti itu. Kita belum ngerasa penting untuk ngobrolin narkoba, untuk mencegah narkoba kalau itu semua belum berada di lingkungan terdekat kita. Nah, sebetulnya apa sih narkoba itu? Tadi Pak Isnanda mengajukan ini ya pertanyaan, apa bedanya narkoba dan narkotika? Kita sering kalau di masyarakat tuh ada narkotika, ada narkoba, ada lagi Pak namanya nafsa. Oh iya, nah, nafsa. Iya. Kalau nafsa itu biasanya dipakai oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan, Dinkes gitu ya. Kemudian kalau narkoba ini lebih sering atau digunakan oleh Badan Narkotika Nasional. Nah, narkoba atau nafsa itu sendiri kan sebuah singkatan ya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, ya tadi ada zat atau obat. Ada yang alami, ada yang sintetis gitu. Yang alami seperti apa? Alami itu seperti ganja, kemudian ada kita kenal dengan kokain, itu narkotika alami.
Nah, kemudian ada yang sintetis nih, bikinan manusia yang sudah sedemikian rupa canggihnya menggunakan teknologi, kemudian menggunakan rumus-rumus kimia, dan lahirlah yang namanya narkotika sintetis. Dan itu ternyata bahayanya jauh lebih mengerikan dibandingkan narkotika alami yang kita kenal dengan, kalau sintetis itu ada yang namanya tembakau gorila, kemudian ada yang namanya sabu. Ini adalah narkotika sintetis, bukan yang alami. Kemudian efeknya adalah zat atau obat yang alami ya, dan ada yang sintetis dari tanaman maupun bukan tanaman, itu menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, sekarang saya dengan Pak Isnanda dan juga teman-temannya insya Allah berada dalam kesadaran yang 100% ya. Kita sadar kita sedang bicara, kita sadar kita sedang menonton tayangan YouTube-nya Pak Isnanda, tapi kalau teman-teman yang sudah kadung menyalahgunakan narkoba ini, kesadarannya menurun. Tidak dalam kesadaran penuh. Artinya bisa dibilang, ya orang bilang mabok gitu ya. Orang bilang hilang kesadaran, penurunan kesadaran itu adalah efek-efek dari penyalahgunaan narkotika. Nggak sadar kalau dia ternyata sudah melakukan hal-hal yang di luar kontrol kesadarannya, seperti itu. Kemudian setelah menurunkan kesadaran, menghilangkan kesadaran, juga hilangnya rasa. Kemudian menghilangkan juga rasa nyeri. Loh, kok ini seperti obat ya yang biasa digunakan di dunia kesehatan. Kita runtut sejarahnya narkotika ya, sebetulnya dimanfaatkan memang di dunia medis atau dunia kedokteran. Sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Masalahnya adalah adanya penyalahgunaan. Ya, oke. Sangat berefek negatif terhadap fisik kita, mental kita, lingkungan kita, seperti itu. Jadi pada awalnya sebenarnya narkotika itu berguna ya Bu di bidang kesehatan. Karena dipakai oleh tim medis untuk memang digunakan untuk pasien-pasien tertentu begitu ya. Tetapi ada orang-orang yang menyalahgunakan. Betul begitu ya Bu Lina ya? Jadi dulu zaman Masehi kuno, zaman dulu banget, ribuan tahun sebelum Masehi, kita belum mengenal ya obat-obatan seperti hari ini. Dulu makainya apa? Dulu makainya ya obat-obatan alami yang sekarang ini termasuk narkotika tadi. Untuk apa? Untuk biar tidak ngerasain sakit ketika dia operasi. Oke. Ngerasain nyeri ketika dia misalnya harus dioperasi atau harus dilakukan penanganan medis gitu. Jadi memang awalnya digunakan di dunia medis seperti itu Pak Isnanda. Nah, terus kemudian Bu, kalau ada orang-orang yang sampai ditangkap oleh polisi, kemudian mungkin juga di berita juga ada BNN menangkap orang yang menyalahgunakan narkoba. Sebenarnya mereka itu motivasinya apa sih Bu? Kok sampai menyalahgunakan narkoba yang awalnya sebenarnya berguna di dunia kesehatan? Apa sih yang membuat mereka itu menyalahgunakan narkoba itu? Jadi kategorinya memang ada yang namanya korban penyalahgunaan narkoba. Korban nih dia cuman diajak-ajak aja, tapi juga ada yang mengedarkan narkoba. Ini perlu dibedakan. Motivasinya memang beda-beda. Ada yang pertama, ada yang icip-icip aja, coba-coba aja gitu ya. Ada yang misalnya ya makanya kalau sama teman-teman lagi kumpul-kumpul gitu ya, untuk misalnya merasakan sensasi euforia seperti itu. Tapi juga ada yang motivasinya ekonomi, nggak cuma make, tapi juga sebagai pencaharian begitu. Iya. Memang macam-macam sekali nih Pak Isnanda ya. Kalau kita lihat alasannya kenapa sih orang make gitu. Dilihat dari segi usia juga bisa. Misal untuk anak, mungkin kalau kita lihat di lingkungan kita pun anak SD sudah ada yang icip-icip gitu ya. Kita kenal namanya pil sapri nih Pak Isnanda yang sudah banyak beredar lingkungan kita. Really? Jadi anak SD sudah mulai itu? Iya. Betul Pak Isnanda.
Jadi menjadi kekhawatiran kita, nggak cuma BNN aja harusnya ya yang tahu, sadar dan melakukan upaya-upaya pencegahan ya. Memang mungkin dari channel YouTube-nya Pak Isnanda ini bisa menjadi pemahaman kita semua bahwa nggak cuma anak kuliahan, nggak cuma anak SMA, SMP, tapi SD ini sudah mulai mengenal yang namanya pil sapi tadi yang merupakan bagian dari narkoba tadi. Efeknya apa? Mereka kemudian, ya kalau sudah otaknya kena narkoba tadi, boro-boro buat mikir, boro-boro buat belajar, boro-boro buat pengen meraih cita-cita ya, pengennya apa? Ya seneng-seneng terus gitu. Kalau nggak seneng-seneng terus ya, dia kayak hidupnya nggak nggak tercukupi gitu, nggak normal gitu. Dia pengennya makai terus, kecanduan dan akhirnya malas sekolah gitu kan. Dan itu ujungnya merugikan kita, ya. Betul, jadi betul. ujungnya merugikan diri mereka sendiri ya Bu, karena kan dia nggak bisa meraih cita-citanya, mungkin pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, tentara dan sebagainya. Kalau sudah sejak dini saja sudah terkena narkoba, mungkin akan sangat sulit bagi mereka untuk meraih cita-citanya, gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kenapa mereka menggunakan narkoba? Mungkin ada yang tadi, yang pertama, faktor diri sendiri nih, internalnya dia. Ada yang kalau menurut penelitian dari UNODC ini salah satunya memang ada faktor genetik nih Mas, Pak Isnanda ya. Kenapa si anak itu menyalahgunakan narkoba itu sedikit banyak juga dikarenakan faktor gen dari orang tuanya. Perlu kita hati-hati ya. Maka kalau jadi orang tua nih harus memberikan sebisa mungkin membentuk diri kita sebagai orang tua itu yang insya Allah nanti kalau ngelahirin anak, punya anak itu juga mengalirkan gen-gen yang baik gitu, yang berkecenderungan baik, positif gitu. Itu ada faktor gen. Kemudian yang berikutnya ini tentu menjadi rahasia umum ya, saya kira bahwa yang namanya pergaulan ini tidak bisa tidak sangat-sangat membentuk pola pikir, kemudian kebiasaan, kemudian cara hidup kita. Maka anak-anak kita perlu kita kasih katakanlah orang tua wejangan atau mungkin pesan-pesan atau ya dari kecil ini kita kasih. Kalau kita mengenal vaksin itu, nah vaksin anti narkoba ini perlu juga diberikan kepada anak-anak kita gitu. Agar apa? Agar dalam pergaulan dia ketika dikasih pengaruh oleh teman-teman, dia sudah kebal duluan nih. Dia sudah punya kemampuan untuk menolak gitu. Jadi bentuk vaksinnya bukan disuntikkan, tetapi perlu kita vaksin terus ya Bu untuk putra-putri kita supaya untuk mencegah gitu ya Bu dari peredaran narkoba ini. Oke, iya, jadi itu baik Bu. Kemudian Bu, menyambung pertanyaan saya yang tadi, saya sebenarnya penasaran Bu, bedanya saat polisi menangkap pelaku peredaran narkoba dengan BNN yang juga bisa menangkap orang yang menyalahgunakan narkoba. Perannya itu bedanya seperti apa Bu dari BNN dan dari kepolisian? Ya, terima kasih Pak Isnanda. Jadi mungkin masyarakat juga pengen tahu nih, kenapa sih dibentuk BNN, kan udah ada polisi gitu kan? Kenapa sih ada rehabilitasi, kan udah ada dinas kesehatan gitu. Jadi yang namanya Badan Narkotika Nasional itu ada yang namanya bidang pemberantasan atau deputi pemberantasan kalau di wilayah atau provinsi itu bidang pemberantasan. Fungsinya apa? Tupoksinya apa? Tugas pokok fungsinya apa adalah untuk menekan penawaran atau supply ya Pak ya kalau di perekonomian ya. Supply and demand. Artinya, ya Bu. Iya, supply and demand. Karena kita bekerja di dua aspek itu. Nah, sisi pemberantasan dari kita memang ada teman-teman dari kepolisian di situ. Tapi bukan kemudian menangkap peredaran yang kecil-kecil, Bapak. Tetapi yang
berupa jaringan, kemudian sindikat yang besar-besar yang memang menjadi sumber dari peredaran narkoba gitu, jaringan narkoba gitu. Memutus rantai jaringan narkoba itulah yang dilakukan oleh BNN dari sisi supply-nya. Oke. Dan dari sisi demand-nya nih kayak saya, kayak Pak Isnanda, ini juga teman-teman juga bisa melakukan upaya tersebut. Gitu. Baik. Ya, saya rasa ini semakin seru ya obrolan kita ya. Kemudian Bu, saya ingin tahu nih, mungkin juga jadi jadi pengetahuan penonton YouTube saya. Sebenarnya kondisinya seperti apa sih Bu di DIY saat ini? Kebetulan kan di DIY banyak mahasiswa juga, jadi mungkin BNN Provinsi DIY juga punya kiat khusus berbeda dengan provinsi yang lain. Ya. Terima kasih Pak Isnanda. DIY ini sebetulnya punya kebijakan yang namanya peraturan daerah. Perda nomor 11 tahun 2013. Kalau nggak salah ya, tentang P4GN. Dan itu perda itu jauh lebih awal dibandingkan perda-perda serupa di provinsi yang lain. Jadi kita nomor 1 nih rankingnya. Sebelum provinsi-provinsi lain yang bikin seperti itu, kita sudah bikin sendiri. Bahkan BNN RI pun sangat mengapresiasi tentang itu. Jadi perda kita ini sebetulnya cukup mampu gitu ya membentengi, mengatur semua yang ada di DIY ini agar tidak menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba, termasuk di kampus, termasuk di institusi pendidikan ya istilahnya kalau di perda itu, kemudian di institusi pemerintah, swasta, media massa, semuanya harus bergerak untuk melakukan upaya P4GN. Semuanya sudah diatur dalam perda tersebut. Nah, kemudian di situ sudah diatur tuh apa yang harus dilakukan oleh swasta. Misalnya Anda punya kos-kosan, itu juga ada diatur di perda tersebut. Nah, ini di DIY ini spesialnya adalah sebagai miniatur Indonesia. Banyak sekali teman-teman dari luar Jogja, luar DIY yang kemudian ke Jogja, kemudian pasti mereka ngekos dulu gitu kan, sehingga banyak sekali kos-kosan. Nah, tanpa induk semang, tanpa ada pengawasan dari pemilik kos, nah ini juga diatur dalam perda tersebut. Kos-kosan ini menjadi salah satu tempat yang sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Nah, kenapa? Ini salah satunya adalah kurangnya pengawasan dari pemilik induk semang. Seharusnya dalam perda itu diatur bahwa mahasiswa yang kos-kosan ini, yang ngekos ini juga memiliki komitmen agar mereka tidak menyalahgunakan narkoba, tidak mengedarkan narkoba, dan juga terlibat dalam kegiatan di masyarakat gitu. Jadi tetap beraktivitas sosial, kenal sama tetangganya, ikut kerja bakti, ikut dalam upaya bisa bersosialisasi terhadap biasanya uang bulanannya juga udah banyak gitu ya. Nah, ini tinggal gimana caranya untuk bisa mendapatkan hiburan. Nah, biasanya nih kita kemudian milih tempat-tempat hiburan yang rawan gitu terhadap narkoba, misalnya di diskotik gitu kan, tempat-tempat yang seperti itulah ya. Nah, ini kan nggak ada orang tua, jadinya bebas gitu Pak Isnanda, mikirnya seperti itu. Padahal jangan salah, itu juga sebetulnya dari BNN ini mengawasi gitu ya. Mengawasi tapi memang tidak langsung ditangkap gitu, enggak. Tapi kita karena kita ingin mencari sebetulnya di jaringannya seperti apa sih ya. Jadi nggak langsung tangkap biasanya Pak Isnanda ya. Jadi teman-teman yang merasa aman gitu, aku pakai narkoba kayaknya nggak ada yang nangkep aku, ini jangan merasa aman dulu nih ya, karena kita sebetulnya melakukan pemetaan di situ. Gitu. Jadi Pak Isnanda. Hati-hati, sudah diawasi ya yang pakai itu ya. Iya, betul. Baik Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu. Kebetulan kan di YouTube saya ini penontonnya, saya bisa lihat di analisisnya
90% itu usia 18 sampai 24 tahun. Nah, kebetulan ini mungkin tepat untuk dijadikan media sosialisasi. Ada pesan-pesan dari Bu Lina kepada teman-teman penonton supaya terhindar Bu dari penyalahgunaan narkoba ini, Bu. Monggo, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Isnanda. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap diri kita itu punya tujuan hidup, punya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Itu pasti kita itu diberikan amanah gitu ya, diberikan apa sih tujuan hidup kita sebagai manusia, itu apa namanya ya, misi kita sebagai seorang individu itu apa. Pak Isnanda, saya, dan juga teman-teman itu pasti punya misi. Tuhan pasti memberikan mandat itu kepada kita. Nah, kita harus cari nih, apa sih maksud Tuhan untuk agar saya bisa, agar kita hidup ini apa gitu ya, agar bermanfaat bagi lingkungan kita. Ini sadari dulu. Jangan pernah meremehkan hidup kita yang cuma sekali ini. Kita semuanya adalah orang-orang yang sangat-sangat berarti untuk lingkungan kita. Jadi mari kita betul-betul sadari, maknai, hargai hidup kita. Dan yang kedua adalah, saya kira penting bagi kita untuk punya kegiatan yang bermanfaat, yang positif. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Kalau kita sudah sibuk dengan kegiatan yang positif, misalnya olahraga, senam, atau mungkin yang suka nyepeda ini ya, kalau mungkin teman-teman suka ngedance, atau mungkin apapun lah ya, aktivitas yang positif, itu salurkan saja. Karena dengan berolahraga, dengan kita menggerakkan tubuh kita, hormon-hormon positif itu akan aktif, sehingga kita nggak perlu lagi pakai narkoba. Ya. Kemudian yang berikutnya, mental health, artinya kesehatan mental kita juga perlu untuk diprioritaskan. Jangan sampai kemudian kita ngelokro atau karena punya masalah dengan pacar misalnya, atau mungkin dengan kampus misalnya drop gitu ya, dengan teman, kemudian kita jadi kok kayaknya udah males-malesan, udah nggak fokus lagi dengan masa depan kita, misalnya pengen jadi apa nanti, bankir ya Pak ya, atau mungkin jadi dokter, kita jadi tidak fokus lagi untuk mencapai cita-cita. Nah, itu jangan sampai. Kita perlu untuk membekali diri kita dengan kemampuan manajemen masalah gitu ya. Bagaimana kita bisa manage masalah kita. Nah, salah satunya itu dengan kemampuan kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Misalnya tadi dengan olahraga, kemudian dengan meditasi juga bisa, dengan ketenangan, mengatur nafas gitu ya, sehingga nggak marah-marah mulu gitu ya, nggak gampang stres, tenang ketika menghadapi masalah. Itu penting sekali agar kita nggak menjadikan narkoba ini sebagai solusi, begitu Pak Isnanda. Baik, terima kasih banyak Ibu Herlina Rahmawati sudah berkenan sharing-sharing di channel YouTube saya. Boleh saya sedikit kasih kesimpulan? Jadi saudara tidak perlu menjadikan narkoba itu sebagai solusi jika ada masalah. Kalau saudara yakin ingin meraih cita-cita, membanggakan orang tua, pertama sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau kita sudah sibuk dengan kegiatan di kampus, KM, organisasi, kemudian akademis, saya yakin kok itu nggak ada waktu lagi untuk nyicipin narkoba gitu. Kemudian yang kedua, pilih lingkungan yang baik, karena pergaulan kita itu nanti akan mempengaruhi diri kita. Seperti yang disampaikan Bu Lina tadi, teman-teman saudara itu akan mempengaruhi diri saudara. Jadi kalau teman-temannya baik, insya Allah saudara juga akan ketularan baik. Tetapi kalau teman-teman saudara ini ada yang menggunakan narkoba, ya nanti lambat laun suatu saat mungkin saudara juga akan ketularan mencicipi seperti itu. Baik, demikian talk show kita singkat pagi ini. Sekali lagi terima kasih Bu Lina sudah berkenan untuk sharing di channel YouTube saya. Kemudian saya juga ingin mempromosikan Bu Herlina Rahmawati ini juga punya channel YouTube, namanya Diajeng Herlina. Nah, nanti mungkin akan saya taruh link YouTube beliau di deskripsi video. Terima kasih Kak Isnanda.
saudara jika ingin melihat video-video dari Bu Lina, kemudian jika ada pertanyaan, boleh ya Bu, nanti ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar di video ini, atau mungkin ada akun Instagram atau media sosial dari BNN Ibu yang bisa dipromosikan. Kalau Instagram kami ada di info_BNN Provinsi DIY. Ya, silakan di-follow. Ya, nanti kalau ada pertanyaan yang khusus-khusus boleh DM ke Instagram resminya BNNP DIY begitu. Supaya tidak salah info. Jadi saudara tanyanya langsung ke institusi yang resmi begitu. Demikian talkshow kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk saudara semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isnanda.